Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jumpa lagi di Ricky Yasin Channel. Kali ini saya akan membagikan sebuah cerita pengalaman saya selama berada di Kalimantan Barat. Waktu itu saya tinggal di masjid yang sudah tak terpakai. Seperti apa keseruannya? Yuk ikuti terus. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari awal pertama masuk TPQ, muridnya pun hanya 6 anak. Itu pun anak-anak dari semua pengurus masjid yang ada di sini. Tapi aku harus tetap semangat semaksimal mungkin, karena aku berpikir ini kesempatanku untuk berbagi ilmu kepada mereka selama saya tinggal di daerah ini. Hingga akhirnya alhamdulillah, hari demi hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, akhirnya bertambah terus tiap hari, sampai kurang lebih semuanya itu 35 sampai 40 anak. Mereka pun asli dari suku Melayu semua. Rata-rata mereka yang mengaji udah duduk di bangku sekolah SMP semuanya. Hanya beberapa anak saja yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Itu pun campur laki-laki dan perempuan. Tapi jumlah laki-laki lebih banyak daripada murid yang perempuan. Mereka sangat semangat sekali untuk belajar mengaji di masjid. Aku pun merasa senang sekali, karena di pedalaman ini masih ada anak-anak yang seperti mereka, yang sangat semangat sekali untuk belajar mengaji. Alhamdulillah, seiringnya dengan waktu, proses belajar mengajar berjalan dengan lancar, walaupun beberapa rintangan sudah terlalui. Mengaji pun dimulai setelah sholat asar, karena waktu itu aku sibuk sekali berjualan keliling pada waktu pagi sampai siang. Biasanya saya keliling di daerah-daerah transmigrasi atau di daerah kampung-kampung terpencil di daerah situ. Dan malam pun masih ada kegiatan mengaji lagi, dimulai setelah maghrib sampai isya. Walaupun kalau waktu malam nggak semua anak-anak datang, karena mereka ada yang lumayan jauh jaraknya dari TPQ di kampung sebelahnya, jadi nggak semuanya ikut mengaji pada waktu malam, hanya yang besar-besar saja. Aku kagum sekali sama semangat anak-anak yang ada di sini untuk mencari ilmu, belajar mengaji di TPQ. Walaupun hujan, walaupun mendung, gerimis tidak menghalangi mereka untuk datang mengaji. Mereka pun tetap semangat untuk datang mengaji. Walaupun banjir sekalian pun, mereka sebagian masih semangat dan datang mengaji. Pernah suatu hari hujannya sangat lebat sekali, mulai pagi hampir sampai sore masih belum terang.
Sungai Kapuas yang hanya berjarak 10-15 meter di depan masjid. Tiba-tiba airnya meluap membludak kemana-mana karena hujannya sangat deras hampir seharian. Sampai di depan masjid TPQ itu airnya hampir setinggi 1 meter lebih. Mereka pun masih ada yang rame-rame datang mengaji dengan membawa sampan atau perahu kecil. Walaupun baju mereka setengah basah, tidak masalah bagi mereka. Aku pun kagum dan terharu melihat kesungguhan mereka dalam menuntut ilmu mengaji di TPQ. Karena di depan masjid TPQ itu Sungai Kapuas yang sangat besar sekali dan luas. Dan posisi masjid di TPQ itu kebetulan di pinggir sungai. Di masjid pun pondasinya itu kurang lebih setinggi hampir 2 meter dari permukaan tanah. Jadi kalau musim hujan deras dan gak terang-terang itu akan terbiasa untuk banjir di depan TPQ kami. Anak-anak pun sering tidur rame-rame di masjid di TPQ. Jika libur sekolah, kadang-kadang mereka rame-rame iuran atau gotong royong untuk masak bareng-bareng. Ada yang bawa ayam dari rumahnya, ada yang bawa beras, ada yang bawa bumbunya untuk memasak di TPQ. Suasananya pun sangat menyenangkan, seperti suasana di pondok pesantren. Pokoknya asik banget. Mereka pun senang karena sebelum-sebelumnya belum pernah merasakan suasana yang seperti ini. Hingga pada suatu hari ada peristiwa yang tidak dapat saya lupakan. Waktu itu sebelum maghrib anak-anak sudah datang untuk mengaji malam. Setelah maghrib kami pun sholat berjamaah. Dan setelah itu belajar seperti biasa. Posisiku saat itu berada di tengah-tengah anak-anak. Kebetulan di belakangku itu ada jendela. Di saat antri untuk menunggu giliran mengaji, tiba-tiba salah satu dari mereka yang bernama Faisal berteriak dan mau menangis sambil wajahnya itu merasa ketakutan. Aku pun gak tahu apa penyebabnya dan kaget. Mas. Tiba-tiba Faisal itu berteriak-teriak dan memanggil saya. Dia sambil menutupi kedua tangannya ke wajahnya. Apa itu, Mas? Mas, apa itu di belakangmu? Serentak anak-anak yang tadinya berisik langsung terdiam seketika. Aku pun spontan langsung, "Kenapa kamu? Ada apa kok menangis?" Aku sambil menenangkan anak itu. Aku pun sambil merasa khawatir, takut terjadi apa-apa yang tidak diinginkan. Dia pun lalu mendekat kepadaku sambil bercerita. Katanya dia baru saja melihat sesosok hitam dan sangat besar sekali di belakangku, kata Faisal. Tepatnya di jendela. Aku pun langsung melihat dan memeriksa di luar jendela. Tetapi ternyata hasilnya pun gak ada siapa-siapa di sana. Anak-anak semakin ribut, aku pun menyuruhnya untuk tetap tenang. Anak itu pun tetap ngotot
kalau dia melihat makhluk hitam besar di belakangku tadi. Akhirnya keadaan kembali tenang. Tidak lama kemudian terdengar suara azan dari masjid di seberang. Setelah itu kami pun sholat isya berjamaah. Dan setelah itu anak-anak pun pulang. Faisal pun masih belum pulang, tetap di sana sambil bercerita apa yang terjadi tadi. Dan masih terlihat sangat ketakutan sekali. Malam itu Faisal tidur di masjid karena besok sekolahnya libur katanya. Karena ingin menemaniku, Faisal pun sibuk dengan HP-nya di ruang mengaji, sedangkan aku di dalam kamar untuk istirahat. Kamarku pun unik, bekas tempat yang dijadikan untuk imam sholat di masjid, cuma disekat pakai triplek dan kayu, dijadikan kamar untuk tidurku. Tapi waktu itu aku mau siap-siap tidur karena udah lelah beraktivitas seharian. Sedangkan Faisal masih di aula di tempat ruang mengaji. Faisal pun menyusulku tidur ke dalam kamar. Gak lama kemudian, entah apa yang terjadi, tiba-tiba dia ngomong-ngomong sendiri sambil menatap ke arah almari bajuku yang ada di sebelah sudut kamar. Kebetulan almariku itu terbuat dari bekas mimbar khotbah sholat Jumat, jadi kujadikan sebagai tempat baju. Faisal pun ngomong-ngomong sendiri sambil berkata, "Kenapa kau menggangguku terus? Kenapa kau mengikuti terus? Pergilah, jangan ganggu aku." Aku pun kaget dan terbangun. Kenapa anak ini ngomong sama siapa dia? Aku pun langsung mendekatinya. Aku pun mengajak Faisal keluar dari kamar untuk menuju ke teras masjid untuk menenangkannya. Dia pun masih ngomong-ngomong sendiri. Aku pun jadi kaget dan khawatir. Lalu aku bilang sama Faisal, kenapa kamu tuh? Ngomong sama siapa kamu? Karena aku khawatir apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Dia pun menjawab, "Mas, siapa tadi itu? Orang yang hitam besar sekali di dekat lemari bajunya Mas itu. Dari tadi Mas melihat saya terus, melotot terus. Saya kan jadi takut." Aku pun cuma kaget dan terheran-heran. Aku pun bertanya pada Faisal, "Di mana Sal kau melihatnya yang katanya kamu besar hitam tadi?" Dia pun menjawab, "Di pojok kamar Mas, di sebelah lemari bajunya Mas itu loh. Dia itu melihat saya terus." Kebetulan lemariku bekas tempat khotbah atau mimbar imam untuk sholat Jumat, dan kujadikan lemari baju karena saya sendiri nggak punya lemari di situ. Aku pun menjawab, "Jangan ngarang ah, kamu itu ada-ada aja," sautku. "Beneran Mas, sumpah aku tadi melihat, aku nggak bohong Mas. Aku lihat dia memandangiku terus. Aku kayaknya mau pulang aja Mas, antar aku aja pulang. Aku takut Mas." Faisal pun ingin sekali diantar pulang karena merasa takut berada di sini. Tidak lama kemudian aku pun mengantarnya pulang. Kebetulan jarak rumah dari TPQ itu kurang lebih hanya
15-20 meter aja. Malam semakin kelam dan hembusan angin mulai dingin. Aku pun udah rebahan untuk siap-siap tidur. Tiba-tiba suara-suara aneh di atas mulai terdengar. Aku pun mengira itu cuma tikus aja. Tapi semakin lama kok semakin aneh. Seperti orang yang berjalan di atas, seperti orang yang sedang bermain, seperti orang yang sedang ketuk-ketuk di suara, seperti orang yang berjalan di atas atap plafon. Seperti ada juga yang memukul-mukul seng yang di atas. Karena atapnya di TPK itu bukan genteng, tapi terbuat dari seng. Aku pun hampir gak bisa tidur sepanjang malam. Hampir aku tidak bisa tidur sampai subuh. Tak lama kemudian terdengarlah suara azan subuh dari masjid di seberang. Oke sobat, terima kasih telah menonton video ini. Nantikan di part ketiga yang lebih seru dan lebih menegangkan lagi. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk yang belum subscribe untuk subscribe untuk mendukung channel ini. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.